Halo teman-teman yang menonton video ini. Kami akan membahas mengenai pengembangan potensi pada anak autis. Nah, sebelum lanjut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Alberta Tiara Ningrum, NIM 191134098. Dan saya Brigita Puninovena dengan NIM 191134103. Kami dari kelas 4C. Lanjut. Pengertian autisme. Autisme merupakan gangguan yang meliputi area kognitif, emosi, perilaku, sosial, dan juga ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekelilingnya. Strategi pelaksanaan pengembangan potensi pada anak autis didasarkan oleh pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan anak dan dilaksanakan secara integratif dan holistik, lingkungan yang kondusif, menggunakan pembelajaran terpadu, mengembangkan keterampilan hidup, menggunakan berbagai media dan sumber belajar, dan pembelajaran yang berorientasi pada prinsip-prinsip perkembangan dan kemampuan anak. Lanjut. Ciri-ciri pembelajaran pada anak autis. Yang pertama, anak belajar dengan sebaik-baiknya apabila kebutuhan fisiknya terpenuhi, serta merasakan aman dan tentram secara psikologis. 2. Siklus belajar anak berulang, dimulai dari membangun kesadaran, melakukan penjelajahan atau eksplorasi, dan memperoleh penemuan. 3. Anak belajar melalui interaksi sosial dengan orang dewasa dan teman sebayanya. 4. Minat anak dan keingintahuannya memotivasi belajarnya. 5. Pengembangan dan belajar anak harus memperhatikan perbedaan individual. Dan yang keenam, anak belajar dengan cara dari yang sederhana hingga ke yang rumit dan tingkat yang termudah hingga ke yang sulit. Lanjut. Untuk metode yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah metode demonstrasi, pemberian tugas, simulasi, dan karya wisata. Penilaiannya berbentuk dua, yaitu berbentuk perbuatan dan berbentuk lisan. Waktu penilaian dilaksanakan pada proses pembelajaran dan akhir pembelajaran. Sasarannya adalah kemampuan anak melaksanakan latihan, mulai dari dengan bantuan sampai anak mampu melakukannya secara mandiri. Lanjut. Strategi pada pembelajaran ini adalah yang pertama, strategi pengajaran yang diindividualisasikan. Pengajaran individual adalah pengajaran yang diberikan kepada murid demi murid dalam waktu tertentu dan ruang tertentu pula. Sedangkan pengajaran yang diindividualisasikan diberikan kepada setiap murid meskipun mereka belajar bersama dalam bidang studi yang sama, tetapi kedalaman dan keluasan materi pelajaran disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan tiap anak. Contohnya, yang pertama, pengelompokan murid. Pengelompokan murid ini bertujuan agar murid dapat berinteraksi dan bekerja sama dengan sesama anggota kelompoknya. Yang kedua, mengadakan pusat belajar atau learning center. Pusat belajar ini dibentuk pada sudut-sudut ruangan kelas. Misalnya, sudut bahasa, sudut IPA, dan sudut berhitung. Pembagian seperti ini dapat memungkinkan anak belajar sesuai dengan pilihannya sendiri. Strategi yang kedua yaitu strategi kooperatif. Strategi kooperatif ini memiliki keunggulan, antara lain meningkatkan sosialisasi anak autis dengan anak normal. 2. Menumbuhkan penghargaan dan sikap positif anak normal terhadap prestasi belajar anak autis. 3. Memberi kesempatan pada anak autis untuk membangun potensinya seoptimal mungkin. Dan strategi yang ketiga, strategi modifikasi. Perilaku strategi ini
digunakan apabila menghadapi anak autis dengan gangguan perilaku. Tujuan strategi ini adalah untuk mengubah, menghilangkan, atau mengurangi perilaku yang tidak baik menjadi perilaku yang baik. Nah, sekarang kita lanjut ke media nih. Media pada anak autisme sebenarnya hampir sama dengan media pada anak yang biasanya. Namun, pada pendidikan autisme lebih membutuhkan media yang melatih hambatannya dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Alat khusus yang ada antara lain PECS atau yang disebut Picture Exchange Communication System, alat mengasah motorik seperti puzzle, alat mengasah mengurus diri sendiri seperti melatih memasang kancing baju dan juga resleting, kemudian alat mengasah indera dan juga alat mengasah konsentrasi seperti keseimbangan. Setelah mengetahui beberapa macam media pada anak autisme, tidak lupa kita harus memperhatikan ketentuan yang ada. Yang pertama, tidak berbahaya pada anak, mudah diperoleh dan dapat digunakan oleh anak-anak. Yang kedua, warna tidak mencolok dan abstrak. Dan yang terakhir, barang tersebut dapat disesuaikan ukurannya pada anak-anak tersebut. Dalam pendidikan luar biasa, makna fasilitas pembelajaran yang memadai tersebut dapat diartikan bahwa penataan fasilitas belajar tersebut harus bersifat rekreatif, fungsional, guidance, dan aman. Contohnya aktivitas bermain seperti pada pojok ruang kelas atau sentra bermain. Penataannya tidak hanya diperuntukkan untuk guru semata, akan tetapi harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat digunakan oleh guru dan juga anak-anak. Penataan dapur misalnya harus menyediakan alat-alat masak dan dapat dijadikan sebagai sentra pembelajaran dan pengembangan diri. Fasilitas pembelajaran yang bersifat guidance artinya bahwa sekolah dapat menyediakan berbagai gambar dan petunjuk praktis tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pengembangan potensi anak autis. Sekolah harus menyediakan berbagai gambar activity daily living seperti gambar menggosok gigi, mandi, gunting kuku, dan sebagainya, sehingga dapat dimanfaatkan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran pada anak autis. Fasilitas pembelajaran yang bersifat aman artinya pengadaan jenis fasilitas sekolah harus ditata sedemikian rupa sesuai dengan tingkat peluang kecelakaan. Misalnya, menyimpan pisau di tempat yang sukar dijangkau oleh anak autis, sehingga kalau mau menggunakannya harus dengan seizin guru. Prinsip penataan fasilitas belajar pada anak autis merupakan kerangka acuan bagi guru dalam menata fasilitas belajar bagi anak autis. Terdapat 5 prinsip yang harus diperhatikan guru dalam menata fasilitas belajar pada anak autis, yaitu pertama, prinsip pencapaian tujuan, 2. Prinsip efisiensi, 3. Prinsip administratif, 4. Prinsip kejelasan tanggung jawab, dan yang kelima, prinsip kohesif. Materi yang kelompok kami ambil berdasarkan dari buku yang ditulis oleh DRA Lina Kurniati pada tahun 2016 yang berjudul Modul Guru Pembelajaran SLB Autis di Jakarta oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Luar Biasa, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan. Berikut video penjelasan dari kelompok kami mengenai pengembangan potensi anak autis. Jika banyak kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.